Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. ASN di Boyolali dilarang pakai seragam dan mobil dinas selama seminggu. Fitur siaran langsung atau live dari aplikasi TikTok dinonaktifkan, UMKM di Boyolali merugi. Tak bermoral, seorang ayah jadikan anaknya budak seks hingga hamil dan melahirkan. Alih-alih merawat dengan sepenuh cinta, seorang ayah tega menjadikan anak sematang wayangnya sebagai budak seks. Pelaku mengaku tak mampu menahan hawa nafsunya karena menduda selama 17 tahun. Entah apa yang merasuki pikiran seorang ayah di Cilacap ini. Sampai-sampai ia tega memperkosa anak semata wayangnya hingga hamil dan melahirkan. Ia diringkus Polresta Cilacap setelah tetangga melapor karena curiga saat melihat anak korban melahirkan, sementara belum menikah dan hanya tinggal berdua dengan ayahnya. Kecurigaan tetangga pun terbukti. Pelaku benar-benar memperkosa anak kandungnya lantaran tak tahan menahan hawa nafsu setelah ditinggal meninggal istrinya 17 tahun silam. Sejak si korban ini dia tinggal satu rumah bersama pelaku, bersama tersangka itu, karena ibu dari korban ini sudah meninggal sejak korban balita. Nah, karena mereka dalam satu rumah hidup bertiga, ada mbahnya di sana, cuman mbahnya sudah sepuh, ya kan? Kemudian untuk memenuhi hasrat seksual pelaku karena hidupnya tinggal berdua hanya dengan anaknya, akhirnya dilampiaskanlah kepada korban. Yang mana dari perbuatan yang dilakukan itu korban sampai hamil dan sekarang sudah melahirkan anaknya. Seorang ayah yang harusnya melindungi malah menjadikan buah hatinya layaknya budak seks. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai buruh bangunan ini tinggal menanti hukuman di meja hijau dengan ancaman 15 tahun penjara. Mardianto melaporkan dari Cilacap. Kejaksaan Negeri Semarang tetapkan 6 tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pada perusahaan umum daerah atau Perumda BPR Bank Pasar Kota Semarang. Akibatnya negara merugi hingga 5,2 miliar rupiah. Kasus dugaan korupsi Perumda Bank Pasar Semarang, Kejaksaan Negeri Semarang menetapkan 6 tersangka. Keenamnya adalah mantan direktur berinisial APK, lalu SR dan DS mantan kepala bagian kredit, kemudian HY bagian analis kredit, serta mantan marketing berinisial SGH dan ES. Modus operandi para tersangka adalah meluluskan permohonan kredit dari debitur yang sebenarnya tidak layak karena terjerat kredit macet di beberapa bank lain. Praktek curang ini diduga terjadi pada tahun 2019 hingga 2023, di mana ada 11 debitur yang diloloskan dan memperoleh pinjaman antara 400 juta hingga 1 miliar rupiah. Akibat perkara ini, negara merugi hingga 5,2 miliar rupiah. Jadi APK selaku direktur utama dan juga sebagai sebagai komite kredit. Seperti yang tadi saya sampaikan, adanya pemberian kredit kepada debitur yang tidak layak, juga markup nilai agunan, dan adanya praktek bank dalam bank. Terhadap 6 tersangka, penyidik langsung melakukan penahanan usai menjalani pemeriksaan. Para tersangka kini dijerat dengan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan penyidikan dugaan korupsi di lingkungan DJKA Kemenhub masih berproses dan tidak dihentikan. Dalam korupsi ini juga menyebut nama bupati-pati yang diduga ikut terlibat.
Di hadapan warga Pati, Komisi Pemberantasan Korupsi mengatakan jika kasus dugaan pengadaan jalur kereta api yang menyeret nama Sudewo hingga kini masih dalam proses penyidikan. Ini terbukti jika beberapa waktu lalu KPK sudah memanggil Sudewo untuk diperiksa sebagai saksi. KPK sendiri sudah menerima 500 surat dukungan dari warga Pati terkait kasus ini. Sementara pihak KPK tidak bisa mengeluarkan surat rekomendasi penonaktifan Bupati Pati. Karena itu di luar dari wewenang, KPK hanya akan fokus pada penanganan perkara. Jadi kami pastikan penyidikan perkara tersebut tidak berhenti, penyidikan perkara tersebut masih berproses. Dan kepada Bapak Ibu dan teman-temanku sekalian dari masyarakat Pati, jika ada informasi tambahan yang kiranya dapat menjadi pengayaan bagi KPK dalam penanganan perkara tersebut, tentu kami sangat terbuka. Kami sangat terbuka untuk menerima saran, masukan, atau informasi apapun yang dapat mendukung penanganan perkara tersebut. Pada Senin lalu, ratusan warga Pati dengan menggunakan 10 bus datang ke gedung KPK Jakarta. Mereka meminta KPK mengusut tuntas dan menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengadaan jalur kereta api di lingkungan DJKA Kementerian Perhubungan. Tim Liputan melaporkan. Pengajuan utang yang berujung pada penyitaan rumah di Demak patut menjadi pembelajaran bagi kita semua. Setelah 18 bulan tidak membayar kewajiban, rumah warga Demak dilelang koperasi. Bagi Hadi Sasmita, rumah ini tak lagi jadi tempat berteduh yang nyaman. Bangunan yang berada di Desa Tengguli, Kecamatan Wonosalam, Demak ini tak lagi atas nama dirinya. Sebab sertifikat rumah telah berubah nama kepemilikan setelah dilelang pihak koperasi. Kasus ini berawal saat pria 44 tahun ini mengajukan pinjaman 20 juta rupiah ke Koperasi Mitra Sejati dengan menjamin sertifikat tanahnya. Namun karena dokumen tanah itu berbentuk letter C desa sehingga tak bisa jadi jaminan pinjaman. Pihak koperasi pun akhirnya menawarkan untuk mengurus letter C desa menjadi sertifikat hak milik dan disetujui oleh Hadi. Biaya administrasi perubahan SHM sebesar 9 juta kemudian dipotong dari pinjaman yang diajukan sehingga Hadi hanya menerima 11 juta rupiah. Uang itu dipakai Hadi untuk merantau ke Kalimantan. Selama 18 bulan ia tak bisa membayar cicilan utang sebesar 1,12 juta rupiah dengan bunga Rp400.000. Menyadari kelalaiannya setelah kembali ke kampung halaman, ia bermaksud membayar 40 juta atas utang yang ia ajukan pada 2017. Namun ia kaget lantaran rumahnya telah dilelang senilai 102,7 juta rupiah. Belum dilelang. Tahun berapa? Itu 2019. 2019 ketika di suatu pernyataan beritikat baik, tapi tidak direspon. Jadi jatuh tempo ke lelang berapa lama Pak? Kurang lebih 2 tahun. 2 tahun ya? Kurang lebih 2 tahun. Dari 2 tahun itu ada pembicaraan gitu kan? Nah itu pembicaraan terakhir kita di itikat baik akan mengembalikan 40 juta itu. Karena kredit macet selama 18 bulan dan Hadi tidak merespon surat peringatan, pihak koperasi merasa punya hak dan wewenang untuk melelang rumah tersebut. Selaku debitur koperasi, klien kami itu tidak melakukan pembayaran. Jadi sudah masuk dalam kategori non-performing loan, yaitu kredit macet. Nah, karena kredit macet, dari pihak koperasi sudah menerbitkan surat peringatan 1 sampai 3. Koperasi juga pernah melakukan somasi melalui kuasa hukumnya yang dulu. Nah, karena tidak ada itikat baik, maka koperasi dengan seluruh kewenangannya, karena agunan ini sudah diterbitkan akte pemberian hak tanggungan, maka dilakukan proses pelelangan. Menyadari kelalaiannya, Hadi hanya berharap pihak koperasi bisa menempuh jalur kekeluargaan dalam menyelesaikan masalah hutang dan lelang SHM rumahnya. Semoga pihak Bu Lydia sama yang pemenang lelang itu pakai Hadi nurani lah. Gimana kita untuk kekeluargaan, gimana kita ya aku nggak nuntut kembali langsung segitu ndak. Istilahnya gimana? Cari solusi. Ya solusi terbaik kekeluargaan kalau bisa seperti itu.
Kejadian ini menjadi potret nyata bagaimana utang kecil bisa menjelma menjadi bencana besar saat seseorang lalai memenuhi kewajibannya. Ali Muftagiri melaporkan dari Demak.